Masih di channel Doni Bastian SEO. Apa kabar semuanya? Kita ketemu kembali ya di channel saya ini yang khusus membicarakan tentang optimasi SEO, khususnya buat teman-teman yang sebagai pemula atau baru membangun website ya. Silahkan bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan untuk melihat video kita yang lainnya. Teman-teman, saya hanya ingin bagi cerita aja di video kali ini. Tadi siang ya, saya dapat penghargaan ya untuk sebagai pemenang lomba SEO ya. Saya bukan bermaksud untuk sombong atau apa, hanya sekedar memberi kabar, berbagi aja lah, berbagi kabar gembira kepada teman-teman semua. Jadi kira-kira 3 bulan yang lalu ya ada sebuah lomba SEO ya, atau biasanya dikenal dengan lomba blog ya, blog competition ya. Nah, itu dengan memperlombakan kata kunci ini teman-teman, Jakarta Garden City ini ya. Nah, posisi teratas ini artikel saya. Dan saya di video yang sebelumnya saya sudah sedikit singgung ya mengenai tips bagaimana untuk menang lomba SEO ya. Untuk video kali ini saya khusus akan lebih detail lagi ya, berbagi tips kepada kalian ya. Sebenarnya bagaimana sih cara saya ya, yang sudah saya lakukan sehingga saya dapat memenangkan lomba tersebut gitu teman-teman. Sebenarnya ya, saya dalam mengikuti lomba nggak cuma sekali 2 kali teman-teman, mungkin sudah puluhan kali ya saya ikut lomba. Dan yang terakhir yang sudah tadi saya sampaikan di lomba SEO Jakarta Garden Center, saya menang juara 1. Tapi sebelumnya ini adalah kemenangan saya yang ke-15 kalinya ya teman-teman. Ini saya catat di sini lomba-lomba yang pernah saya menangkan ya sejak tahun 2022 ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, ini waktu itu kontes SEO Syariah Agri saya juara 1, terus kemudian SEO Extend nih ID juara 2 dan seterusnya. Yang terakhir sebelum ini adalah Verini Body Care 2024, saya juara 3. Ya. Ini bisa dilihat di blog saya catat di sini. Bukan bermaksud apa teman-teman, supaya teman-teman bisa mengerti bahwa apa yang saya lakukan ya, saya terhadap teknik SEO seperti yang semua saya buka di situs saya ini, di channel ini ya. Jadi semua rahasia SEO yang saya miliki ya, cara-cara resep saya, cara bagaimana itu bermain SEO, itu saya buka semua teman-teman. Tidak ada satupun yang satu tutupi gitu. Jadi kalian kalau rajin ya untuk memantau channel saya dari video pertama sampai terakhir, kalian tonton semua, saya berani jamin kalian pasti mahir gitu. Karena apa? Saya menjelaskannya secara detail dalam artian secara prakteknya langsung teman-teman, bukan secara teori gitu. Dan saya bahkan tidak pernah membahas teori itu terlalu dalam, dan menurut saya teori itu bisa dibaca sendiri oleh teman-teman ya. Dan banyak sekali sumber-sumber informasi mengenai SEO ini bisa di search ya, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, bisa kalian baca ya. Kalau saya ikutan membahas masalah teori nanti kemungkinan kalian sudah pada tahu ya secara teori ya. Makanya saya lebih cocok, lebih memilih untuk membahas prakteknya. Makanya saya di sini moto saya less theory more practice. Sedikit teori, banyak prakteknya gitu teman-teman. Karena saya yakin terutama bagi teman-teman yang baru ya, bermain SEO ini
Kelihatannya mudah ya teman-teman, sesuai dengan kalau dibaca di teorinya kelihatannya mudah, tapi sesungguhnya itu perlu pemahaman gitu, bukan hafalan ya teman-teman. Kalau teori kan kita sekedar hafalan, kita harus mengerti, dalam artian kalau kita lakukan sesuatu ya terhadap website kita, kalian harus tahu apa dampaknya. Itu yang paling penting teman-teman ya. Jadi kalian harus bisa mengetahui, jika saya lakukan begini dampaknya akan begini ya. Kalau saya lakukan begitu dampaknya akan begitu. Ini yang paling penting teman-teman ya, menurut saya ya. Dalam mengoptimasi sebuah artikel misalnya, kalian harus tahu persis bagaimana memperlakukan artikel kalian ini. Dalam artian apa ya? Dengan menerapkan kaidah-kaidah SEO dengan benar ya. Benar dalam hal ini adalah sesuai dengan cara kita masing-masing gitu. Benar menurut saya ya, bisa saja berbeda dengan benar menurut ahli SEO yang lain gitu ya. Karena di YouTube pun juga banyak channel-channel yang mengulas teknik SEO ya, bahkan oleh para pakar ya, pakar SEO. Mereka punya cara-cara sendiri, dan itu menurut mereka yang paling benar gitu. Gak masalah. Saya pun punya resep sendiri yang menurut saya, yang saya lakukan ini benar. Cuman bedanya saya bisa menunjukkan bahwa saya dengan teknik saya ini, saya mampu tampil sebagai juara ya dalam lomba SEO. Ya minimal terbukti ya, walaupun dalam skop lomba ya teman-teman ya. Mohon maaf nih, karena cakupan SEO ini luas teman-teman, bukan sekedar lomba. Justru yang paling utama SEO ini bukan untuk lomba, tetapi untuk memaksimalkan website kita dalam rangka tujuan kita, tujuan tertentu gitu. Memaksimalkan dalam arti bisa mempopulerkan ya. Yang kedua, bisa meningkatkan bisnis yang dikelola, mendatangkan sales, penjualan ya, mendatangkan penghasilan dari pemasangan iklan atau pemasangan artikel placement atau AdSense YouTube, AdSense Google ya. Itu kira-kira. Jadi tujuan akhir SEO ini adalah untuk membantu pemilik website mencapai tujuannya dalam mengelola website. Itu kira-kira teman-teman. Nah, jadi untuk skop lomba SEO ini adalah skop yang sangat kecil teman-teman ya. Jangan dianggap, wah ini skop, enggak. Kalau bagi saya sendiri juga merasa bahwa skop lomba ini kecil gitu. Dalam artian bukan sebagai tujuan akhir SEO. Namun demikian ya, dengan skop kecil saja, jika kita tidak bisa, mohon maaf nih ya, jika skop kecil aja dalam lomba aja kita tidak bisa melakukannya, dalam arti kita tidak bisa menang dalam lomba, lalu bagaimana dengan skop yang besar? Kan gitu pertanyaannya teman-teman ya. Sesuatu yang besar itu kan dilakukan dari sesuatu yang kecil dulu. Ya. Jadi ini sekedar masukan dari teman-teman bahwa lomba SEO ini meskipun saya anggap ini sebagai skop yang kecil, tapi ini merupakan batu loncatan atau step untuk melangkah ke tujuan yang lebih besar gitu teman-teman ya. Jadi lomba ini sangat bagi saya ya, terutama ya, sangat bermanfaat sekali karena ini yang pertama adalah saya bisa mempraktekkan ya resep-resep saya, apa yang saya lakukan eksperimen selama ini, pengalaman saya coba untuk praktekkan langsung, dan sampai yang hari ini ya, per hari ini pun resep saya masih berfungsi dengan baik ya teman-teman. Buktinya apa ya, karena saya bisa memenangkan di posisi teratas dengan artikel ini teman-teman ya. Itu sekedar penjelasan ya dari saya ya. Nah, lalu kita lanjut lagi lebih mendalam ya mengenai artikel ini ya. Bagaimana saya bisa memenangkan artikel ini di lomba SEO. Jadi yang pertama ya teman-teman, ini saya buka rahasianya. Saya membuat artikel ini bukan dengan 100% saya tulis sendiri ya artikelnya. Ini saya terus terang saya menggunakan bantuan AI ya. Sekali lagi ini saya lakukan dengan bantuan AI. Karena apa alasannya? Yang pertama, saya tidak cukup waktu untuk membuat atau menulis secara manual dengan versi saya sendiri. Karena apa? Karena saya harus membuat artikel yang bagus itu kan harus melakukan riset dulu, riset data ya, informasi, terutama ini mengenai Jakarta Garden City ini. Nah, karena saya
waktu saya terbatas, saya ambil jalan pintas, yaitu dengan cara menggunakan AI. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Meskipun ya, saya tidak mentah-mentah, saya langsung copy, langsung masuk sini, tidak. Saya tetap baca ya, saya tetap lihat kira-kira topik-topiknya, lalu saya harus masukkan lagi informasi sedikit informasi tambahan gitu teman-teman. Tapi pada garis besarnya dari kerangka dari artikel ini itu menggunakan AI pada dasarnya ya, pada basicnya gitu. Jadi teman-teman, kalau ada yang sebagian orang bilang bahwa AI itu tidak bagus, itu keliru teman-teman. AI ini tidak ada masalah apapun di bidang SEO ya. Kita pakai nggak ada masalah. Hanya satu syaratnya, kalian harus cek lagi gitu. Karena produk dari AI ya terkait dengan ini, yaitu sebuah artikel itu masih mentah istilah kata. Istilah kata kalau kita memasak itu bahannya masih mentah. Kalau daging ya daging mentah gitu teman-teman. Nggak bisa langsung dimakan gitu loh. Nanti dikira kanibal kita kalau langsung makan daging mentah. Ya, jadi harus diolah dulu, dimasak dulu gitu. Itu analoginya begitu teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu menggunakan AI. Justru dengan AI ini sangat membantu kita untuk mempersingkat waktu kita, tapi tidak melupakan atau tidak meninggalkan kualitasnya gitu teman-teman. Nah, itu kira-kira jadi ya. Kalau kita lihat ya, yang pertama ya, bikin artikel jangan terlalu pendek teman-teman ya. Ya, terutama kalau kalian mau ikut lomba ya. Ini tips dari saya yang pertama. Bikinlah ya di atas 1000 lah ya teman-teman ya. Di atas 1000 kata. Karena dasarnya adalah karena Google ini lebih mengutamakan artikel yang lengkap atau lebih detail ya teman-teman ya. Nah, bagaimana menentukan artikel itu detail ya? Salah satunya dengan artikel yang cukup panjang. Tapi jangan dibalik ya teman-teman. Bukan berarti artikel yang panjang itu pasti bagus, tidak. Bukan begitu cara berpikir kita. Ya, jadi artikel panjang itu memang berisi ulasan untuk memperkaya dari topik yang kita bahas dalam artikel ini gitu loh. Ya. Di sini ada jumlah katanya lebih dari 1000 ya teman-teman. Saya menggunakan 1400 kata. Ya, idealnya ya sekitar 800 sampai 1000 lah ya teman-teman ya kalau bikin artikel ya. Supaya nanti bagi Google juga dianggap artikel kita sudah bisa direferensikan lah gitu ya, untuk bisa tampil di halaman atas gitu. Itu yang pertama ya teman-teman, panjang artikel ya. Dan yang kedua ya, yang penting dalam sebuah artikel itu, kalian harus menerapkan teknik SEO yang namanya on page ya. On page SEO. Apa aja itu? Nah, di video-video yang lain juga sudah saya ulas mendalam ya mengenai SEO on page. Tapi ini sepintas saja saya ulang sedikit ya teman-teman. SEO on page itu adalah teknik optimasi ya yang dilakukan pada artikel kita ini yang di dalam website kita. Itu namanya on page. Nah, untuk memudahkan kalian, gunakan aja plugin Yoast SEO. Banyak ya plugin ini tersedia di WordPress ya. Tapi karena saya sudah cukup familiar dengan Yoast ini, sudah cukup lama saya gunakan, jadi saya cukup familiar. Jadi saya pakai ini. Di sini sudah ada alat bantunya teman-teman. Misalnya seperti di sini ya, kata kunci ini. Jakarta Garden City. Ya. Padahal kata kuncinya adalah maaf. Kata kunci yang dilombakan adalah di judulnya ini, teman-teman. Tapi karena terlalu panjang, saya ambil 3 kata di depan saja ya. Karena asumsi saya begini, Google itu membacanya teman-teman dari kiri ke kanan teman-teman ya. Ya, kalau misalnya kita lihat ada posting seperti ini artikel seperti ini, itu Google membacanya dari kiri ke kanan. Jakarta Garden City mengembangkan. Nah, jadi kita juga memanfaatkan itu dalam arti
Kalau yang penting taruhlah di depan nih teman-teman ya. Keyword atau kata yang penting ya kita utamakan, kita fokuskan ya. Atau target keyword kita lah istilah populernya gitu ya teman-teman. Target keyword kita itu yang kita utamakan, letakkan di sebelah kiri, paling terdepan lah istilah kata kalau membaca. Ya. Ini khusus bahasa Indonesia ya, untuk bahasa Arab mungkin beda lagi. Bahasa Arab kan dari kanan ke kiri ya. Kalau bahasa Indonesia kan dari kiri ke kanan. Ini kita utamakan. Nah, ini saya fokuskan di sini saja. Cukup 3 saja. Karena Google begitu mengindeks, dia akan mulai dari kiri ke kanan. Diambillah ini dulu 3 kata ini dulu. Nanti semuanya akan ikut teman-teman yang ke belakang ini. Itu tekniknya. Jadi tidak perlu ditulis semua teman-teman. Ya, jadi target kata kunci ini sebenarnya long tail. Panjang banget ya, long tail ya. Ininya kata kunci targetnya. Tapi saya ambil yang 3 kata saja di depan. Itu teman-teman ya, kita balik coba ya. Nah ini. Ini kan indikatornya sudah hijau semua ya. Nah, lalu yang kedua adalah judul ya teman-teman. Tolong dicatat aja teman-teman. Mohon maaf nih saya nggak membuat resumenya. Kalian catat aja mungkin dengan kertas kecil gitu ya. Untuk diingat-ingat ya. Yang pertama adalah kita ambil ini. Harus kita isi di sini. Frasa kuncinya. Lalu di judul artikel juga sama nih teman-teman. Nih di judul artikel ini masukkan kata kunci nih. Jangan lupa. Ya, ini yang paling penting ya. Paling penting adalah judul artikel. Ya, jadi di urutan teratas ya, untuk menentukan indeks ya sebuah artikel untuk meranking maaf maksud saya meranking sebuah artikel itu yang terutama ya adalah di bagian judul. Kenapa demikian ya? Ya karena setiap orang melihat pasti judulnya dulu. Sederhananya begitu teman-teman. Ya. Ya, jadi setiap step apa yang akan kita lakukan itu kalian tahu dasarnya. Kenapa misalnya? Seperti saya mengenai ini. Kenapa sih judul harus mengandung SEO? Kalian harus tahu, harus paham. Kenapa? Nah, itu yang penting ya teman-teman. Maksud saya pemahaman itu yang penting itu. Jangan sekedar menurut orang lain, menurut ini di depan harus ditulis apa keyword. Tapi apa dasarnya? Yang penting itu. Apa dasarnya kalian membuat artikel itu paling depan adalah kata kunci. Itu harus kalian tahu persis. Agar kalian tuh bisa menguasai benar-benar teknik SEO gitu teman-teman ya. Jadi bukan sekedar hafalan atau textbook atau karena kata orang. Jangan begitu. Kalian harus tahu persis apa manfaatnya gitu. Itu ya teman-teman. Ini mengenai judul. Lalu mengenai deskripsi ya. Deskripsi ini juga penting. Apa dasarnya? Ya kan gitu selalu ya. Kenapa kok deskripsi ini penting? Dasarnya begini teman-teman. Jika kalian menulis sebuah kata ya, kata kunci di ini. Lihat nih penampilannya. Tampilannya begini nih teman-teman. Selalu dia muncul deskripsi di bawahnya. Lihat nih. Ya. Selalu muncul deskripsi, judul dan deskripsi. Nah, inilah sebenarnya utama Google sebagai faktor utama untuk meranking tuh sebenarnya ini dua komponen ini, judul dan deskripsi ya teman-teman. Karena terbaca orang gitu. Jadi Google menyediakan ini untuk orang teman-teman, manusia, untuk manusia, bukan untuk yang lain gitu. Bukan untuk robot. Ya. Jadi menampilkan daftar informasi ini untuk orang manusia, ya. Ya, secara manual bisa dibaca itu. Ya. Makanya di sini kalau kalian ingin mendalami SEO, perhatikan semua kata-kata yang tampil di sini ini itu pasti akan didetek oleh Google, gitu. Nah, kalau kita ingin mengikuti kaidah SEO, ikuti dong algoritma Google, maunya Google gitu. Google maunya di sini tertulis kata kuncinya. Karena apa? Ya. Ya karena orang pertama kali lihat adalah judulnya gitu, teman-teman. Dan kedua adalah deskripsinya. Itu ya. Jadi kekuatan dari judul dan deskripsi ya ini gitu. Jadi kalian harus betul-betul catat bahwa ini harus ada kata kunci.
Di dalam judul maupun deskripsi itu harus diselipkan kata kuncinya. Ya, 2 itu. Nah, lalu sebenarnya ya ada lagi banyak sumber ya, banyak literatur mengatakan bahwa URL itu penting, ya, harus ada kata kunci. Ya, ini saya mau tegaskan ini, saya bongkar nih teman-teman di sini. Lihat nih. Nih. Ya. Banyak orang, hampir semua ya, hampir semua sumber-sumber literatur mengenai SEO tuh mengatakan bahwa URL ini harus berisi kata kunci, ya kan? Coba kalian cek deh di semua literatur tentang URL, apakah itu penting untuk SEO? Pasti jawabannya ya, gitu. Kalian coba aja dengan ChatGPT, cek apakah URL itu penting untuk SEO? Pasti ya. Tapi maaf nih menurut saya teman-teman, tidak. Menurut saya URL itu tidak berpengaruh pada SEO. Ya mungkin kalau ada yang proses kalian ya mohon maaf ya, ini karena ini menurut pendapat saya, menurut eksperimen saya, bahwa URL itu tidak berpengaruh pada SEO. Saya akan buktikan. Saya mau cek sebuah situs. Ya. Ya. Nih situs ini. Kalian bisa lihat. Ini saya akan buktikan bahwa URL itu nggak ada pengaruhnya dengan SEO. Mungkin hanya saya yang mengatakan itu ya, mohon maaf teman-teman ya. Bukan saya mau melawan dari teori-teori yang ada. Karena saya anggap ini sebagai stigma, semua orang tahu bahwa URL harus sesuai dengan ada kata kuncinya. Ini lihat kalian teman-teman. Ini situs besar teman-teman ya. idmybest.com ini situs besar. Lihat nih, struktur permalingnya. Tidak ada satupun dia kata yang merujuk ke judul. Gak ada ya. Apalagi kata kunci. Ini cuma angka-angka doang nih. Lihat teman. Tapi jangan salah, ini situs besar teman-teman. Gak percaya, kita cek ya. Oke. Ini. Ya. Kita ambil, kita copy, kita cek dia, berapa dia, maaf, berapa traffic checkernya, maaf, website trafficnya berapa, kita cek di sini, ya. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa ini situs besar, dasarnya ini teman-teman, website traffic, ini salah satu indikasi website itu besar adalah dengan tingginya traffic dari website tersebut gitu. Jadi kalian kalau mau lihat besar kecilnya situs, lihat trafficnya. Jangan lihat DAPA ya teman-teman. Ini lihat 2,3 juta teman-teman. Per bulan ini teman-teman ya. 2,3 juta pengunjung. Ini bukan situs kecil teman-teman. Bandingkan aja dengan situs ini. Situs saya ini. Ya, kita cek. Ini situs yang menang lomba nih teman-teman. Kita cek ya. Kita cek di sini. Nah, di bawah 1.000 teman-teman. Jauh sekali ya. Tadi udah jutaan. Ini cuma 657. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi di sini terbukti ya bahwa URL ini bukan syarat mutlak atau menurut saya justru tidak signifikan berpengaruh atau bahkan sama sekali tidak berpengaruh terhadap ya ranking ya dari sebuah artikel. Jadi Google tidak melihat ini tidak melihat URL-nya untuk ranking artikel ini teman-teman. Itu ya, jadi beda-beda dalam hal ini ya. Makanya saya bilang tadi bahwa setiap orang, setiap ahli SEO itu punya resep sendiri-sendiri ya, punya pandangan sendiri-sendiri. Saya pun juga sama, saya juga punya pandangan sendiri. Dasarnya apa? Karena saya juga melakukan pengujian, melakukan memperoleh pengalaman, eksperimen. Akhirnya saya memperoleh suatu gambaran mengenai SEO ini. Oh ternyata begini gitu.
ternyata begini. Kalau ini dilakukan ini jadinya seperti ini gitu teman-teman. Karena memang dari pihak Google sama sekali tidak pernah membuka itu rahasianya. Jadi kita nih semua orang bermain SEO ini sebenarnya menduga-duga aja, mencoba-coba dan menduga-duga gitu. Siapa yang dugaannya paling tepat atau mendekati yang kebenaran, ya dia yang menang gitu saja teman-teman ya. Sederhana ya sebenarnya. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Tadi kita masih di on page ya teman-teman. Nah, setelah kita lakukan pengisian data di sini ya, di kolom UAS SEO ini ya. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Nah, klik aja di bagian ini, analisis SEO. Nah, di sini hijau semua ya teman-teman ya, tautan keluar, eksternal link ya. Ya, kita lihat eksternal. Jangan lupa kalian kalau membuat artikel buat external link. Saya menggunakan external link biasanya pakai ini, pakai apa? Wikipedia karena lebih aman ya. Nah, ini external link kebetulan situs dari penyelenggara. Ya. Kita pakai, karena syarat wajibnya itu ya teman-teman. Kalau lomba blog kan selalu ada syarat wajib harus membuat link menuju ke website dari penyelenggara. Itu sudah biasa itu, dan hampir semuanya begitu. Nah, ini juga ini ya, jakartagardencity.com ya. Ini juga. Nah, ini link-link ini external link, dikenal dengan istilah yang populer itu external link. Ini teman-teman. Udah kita masukkan. Lalu internal link, jangan lupa teman-teman, internal link itu ya, link yang menuju ke artikel kita sendiri. Nih, di website kita ini. Ya. Ini adalah link menuju ke artikel kita sendiri di dalam website yang sama, maksudnya itu, teman-teman. Ya, gitu kira-kira ya. Nah, lalu juga gambar nih teman-teman di sini, frasa gambar di sini. Frasa kunci gambar. Kita lihat di sini. Kita klik gambarnya. Nah, kita tulis di sini teman-teman kata kuncinya. Ini 1, 2 ya. Lalu masukkan juga di gambar yang lain di sini. Masukkan. Ya. Kalau bisa dengan judul yang lain, tapi tetap ada kata kuncinya gitu teman-teman. Tapi jangan disamakan semua ya teman-teman. Ya. Nanti bisa dilihat di sini di UAS ini. Kalau terlalu banyak ya kata-kata tersebut berulang-ulang, nanti akan diingatkan oleh UAS ini. Kita kalau sudah merah misalnya nanti di sini ya, di frasa kata kunci ini digambar. Kalau masih merah ya kita harus bikin supaya hijau gitu ya teman-teman. Nah, lalu yang penting lagi ya, di sini juga nih frasa kata kunci di awal. Oke, ini ya bagus. Kepadatan frasa kunci, baca kunci muncul 13 kali, bagus sekali ya. Di sini kelihatan nih teman-teman. Ini menurut analisis UAS SEO ya. Sekali lagi UAS SEO ini. Beda lagi kalian kalau menggunakan plugin yang lain, misalnya Rank Math segala macam, kemungkinan juga berbeda ininya analisisnya. Karena lain perusahaan, lain provider, lain juga analisisnya kan gitu. Tapi intinya mereka memang berusaha untuk mengoptimasi SEO dari artikel kita gitu. Tinggal kalian pilih aja menggunakan yang mana. Sama saja. Saya rasa sama aja kok secara garis besar. Lalu juga panjang deskripsi ini juga ya penting nih. Nih panjangnya ini juga diatur teman-teman. Jangan terlalu panjang karena kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa harus terlalu panjang? Karena sewaktu diklik itu kan terbatas nih karakternya teman-teman. Lihat nih. Maksudnya itu. Nih. Tampilkan di sini sesuai dengan yang kolom yang disediakan saja, jangan terlalu panjang gitu. Toh nggak terbaca juga kan gitu. Dilihatnya juga nggak enak karena tembus-tembus ke sini gitu. Ini lihat nih, hampir semuanya dia hanya kata-kata di sini aja. Sesuai dengan line di sini aja, garis di sini. Ya, kalian bisa lihat di sini kecenderungannya gitu. Dan lihat. Ya, tidak ada yang lebih panjang dari di garis ini gitu.
Kalaupun lebih panjang pasti dipotong nih seperti ini teman-teman. Ini contoh nih. Ini dipotong dia karena terlalu panjang deskripsinya. Otomatis terpotong oleh Google. Maka dari itu disarankan jangan sampai terpotong, secukupnya aja. Ya. Secukupnya aja. Nanti kalian bisa cek dengan indikator di sini. Kalau merah berarti kalian misalnya terlalu panjang ya. Nanti akan seperti ini. Judul SEO ini terlalu panjang nih. Menurut Yoas ini terlalu panjang. Harusnya dipendekkan lagi. Tapi karena ini kata kunci ya teman-teman ya. Nah ini salah satu trik juga. Karena ini kata kunci yang dilombakan, saya sengaja saya biarkan meskipun merah ya. Karena memang ini target kata kuncinya gitu teman-teman. Kalau artikel harian lainnya ya, artikel yang tidak mengikuti lomba atau artikel harian kita di website, di blog ya atau website, ya gunakan ini sampai hijau gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi semua ini ada alasannya. Kenapa saya lakukan ini itu selalu ada alasannya. Itu ya teman-teman. Nah itu tadi mengenai on page. Lalu sekarang bagaimana dengan off page ya teman-teman lihat. Off page adalah optimasi ya, teknik optimasi yang dilakukan ya di luar website kita, yaitu dengan cara menambahkan backlink teman-teman. Kalau kalian pengen tahu ya apakah saya menggunakan backlink atau tidak, itu bisa dilihat di Ahrefs. Banyak tools kok yang bisa dipakai, tapi saya biasa menggunakan ini. Backlink checker Ahrefs ya. Ini kalian lihat. Ya. Nah ini. Di sini ada 13 backlink. Banyak sekali, kalian mesti ada yang kaget. Wah, banyak sekali. Persoalannya bukan di banyak atau sedikit ya teman-teman. Jadi kalian menilai ya off page bukanlah diukur dari banyak atau sedikitnya dari backlink yang ada gitu. Bukan itu sebenarnya teman-teman. Tapi kenapa saya banyak? Yes, alasannya sederhana, karena sebagian besar situs-situs ini adalah punya saya sendiri. Jadi ya hitung-hitung sambil bikin artikel lah gitu istilah kata di website saya yang lain gitu. Itu alasannya ya, saya buka ya. Alasannya itu karena memang saya punya website pribadi ya. Itu belasan sampai puluhan website lah ya, termasuk website dari klien-klien saya. Kalau digabungkan semua ya mungkin bisa banyak ya, bisa 50-an website ya yang saya kelola, tapi termasuk punya klien. Tapi kalau punya klien kan kita nggak enak ya kalau kita bikin artikel buat backlink kan nanti dipikirnya untuk memanfaatkan. Saya hindari itu gitu. Saya lebih banyak menggunakan website saya sendiri. Tapi karena website ini kadang-kadang kan ada yang kecil seperti ini, cuma 6 ya. Ini khusus baru, apalagi My ID ya. Lalu ini My Ahok, ini juga situs-situs kita semua. Yang puisi, travel. Ada juga beberapa situs yang backlink yang saya beli teman-teman. Maaf. Seperti ini. Jadi dimodalin, istilah kata saya modalin gitu. Saya modalin untuk beli ini. Ini punya orang ini saya beli. Romi Saputra ini. Terus terang ya, saya buka nih rahasianya nih. Ini juga nih saya beli. Padahal di sini DR-nya 0 nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini trafficnya lumayan bagus. Makanya saya ambil. Nah, gitu teman-teman. Nah, sementara kalau kita bandingkan ya, itu mengenai backlink ya teman-teman ya. Jadi artikel saya ini secara kaitan SEO sudah saya penuhi semua ya teman-teman, baik on page maupun off page-nya gitu. Ya. Nah, lalu kita bandingkan dengan kompetitornya, kompetitor lomba ya. Kita cek. Maaf. Kita lihat di sini aja. Kalau mau tepatnya ya kita buka ini incognito ya.
Barangkali ada yang bertanya, oh nggak pakai incognito sih makanya juara satu. Ya enggak, itu tadi kan cuma sekedar buat contoh. Coba kita pakai incognito, ya hasilnya tetap aja juara satu kita, urutan pertama kita. Nah urutan kedua dan tiga ini kita coba cek ya teman-teman, dia pakai backlink atau tidak. Ya, di sini kita coba. Memang backlink ini bukan syarat mutlak teman-teman. Ini lihat. Bahkan ya di waktu-waktu yang lalu itu lomba-lomba SEO itu diikuti oleh artikel yang tanpa backlink juga menang, teman-teman. Seperti ini tanpa backlink. Ya. Bisa jadi kemungkinan satu, kalau memang tanpa backlink memang tidak ada backlinknya, atau memang mereka tutup itu untuk mereka blokir supaya pihak Ahrefs ini tidak bisa masuk, tidak bisa mengambil data dari backlink ini gitu. Salah satunya itu ya. Nah, nggak pakai backlink nih teman-teman. Ini nggak pakai backlink. Ini juga sama. Kita cek lagi di sini, ya. Maaf. Kita coba cek lagi apakah ini pakai backlink atau tidak. Ini hanya sekedar kita ingin tahu saja, bukan syarat mutlak ya, bukan syarat mutlak. Meskipun itu di berbagai literatur backlink itu harus ada. Bagi saya bukan begitu cara berpikirnya gitu teman-teman. Artinya kalau dibalik, artikel tanpa backlink pun juga bisa menduduki posisi teratas. Nah ini kebetulan dia menggunakan satu backlink aja nih. Dan ini sebenarnya tampilnya juga setelah dia sudah posisi nomor di atas baru dia pasang gitu. Saya kan ikutin terus teman-teman. Jadi dalam lomba itu selain kita memantau artikel kita juga kita pantau juga artikel kompetitor gitu. Ini saya pantau ya. Sebelum dia pakai ini sebenarnya dia sudah masuk dia di posisi ketiga, baru dia muncul ini menggunakan backlink ini. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi mengenai on page tadi sudah saya ulas, lalu mengenai off page ya, mengenai pembuatan backlink, jika saya kasih kesimpulan bahwa backlink bukanlah hal yang mutlak ya. Artinya tanpa backlink pun situs kita bisa masuk ke halaman teratas Google gitu. Termasuk dalam lomba SEO ini. Ya. Itu teman-teman. Bahkan ya, ini bahkan teman-teman, ada website yang masih relatif kecil dalam artian baru dibuat baru setahun atau 2 tahun ya. DAPA-nya juga masih kecil, tapi bisa langsung menduduki posisi atas gitu teman-teman, tanpa backlink ya. Kenapa terjadi demikian? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar ya. Kenapa situs-situs kecil bisa mengalahkan situs besar dalam sebuah lomba ini, skop lomba ya, skop kecil nih, skop lomba. Itu situs kecil bisa mengalahkan situs besar teman-teman. Karena menurut saya itu adalah kekuatan kontennya gitu. Ya itu terlepas dari teknik SEO-nya teman-teman. Nah dari situlah saya berkesimpulan bahwa sebenarnya konten ini penting, bahkan paling penting adalah konten. Semua literatur juga bilang begitu. Google pun juga selalu mengatakan konten. Jadi konten itu harus bagus dulu gitu. Barulah kita masukkan teknik-teknik optimasi untuk membantu, mensupport agar benar-benar artikel kita ini langsung terkirim ke halaman atas, ya teman-teman ya. Utamakan konten dulu teman-teman. Utamakan konten, lalu setelah itu optimasi SEO on page-nya dulu ya. Itu urutannya on page. Baru yang terakhir adalah off page. Gitu teman-teman.
ya. Jadi begitu ya teman-teman, sedikit berbagi cerita lah bagaimana saya bisa memenangkan lomba SEO ya. Bahkan gak cuma sekali dua kali, saya ini kemenangan saya untuk yang ke-15 kalinya. Maaf. Jadi sekali lagi dari pihak Jakarta Garden Center juga saya mengucapkan terima kasih ya, sudah disediakan piala ini, lalu juga sertifikat penghargaan ya, yang langsung ditandatangani oleh direkturnya ini teman-teman, bukan panitia tapi direktur dari Jakarta Garden City ya. Oke, gitu ya teman-teman, terima kasih semua atas perhatiannya ya. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nantikan video saya yang lain ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya Doni Bastian, salam.